Karena ini memang kasusnya unik, Mas Reza, kita bisa analisis pelaku ini seperti apa? Apakah dia termasuk pedofilia ataukah punya disorientasi seksual gitu? Karena memang rentang anaknya ada yang 11 tahun, ada juga yang masih kecil, seperti apa? Masyarakat kita sering pukul rata dengan menyebut bahwa orang yang melakukan kontak seksual atau ketertarikan seksual dengan anak-anak pasti disebut sebagai pedofil. Batasan usia 0 sampai sebelum 18 tahun itu disebut sebagai pedofil. Soalnya tidak seperti itu. Kita perlu pilah apakah anak-anak yang menjadi tanda petik mitra seksual itu berada pada usia pra-pubertas, usia pubertas, atau usia pasca pubertas. Sebutan pedofilia hanya bisa dikenakan ke mereka-mereka yang memiliki ketertarikan seksual pada anak-anak usia pra-pubertas. Berarti kita bisa bayangkan pada anak-anak pra-pubertas sesungguhnya belum ada libido, belum ada ketertarikan atau dorongan seksual apapun. Sementara begitu anak masuk usia pubertas, sebutannya diganti. Bukan pedofilia tapi efebofilia. Kenapa diganti sebutannya? Karena memaklumi bahwa, bukan memaklumi, memahami bahwa pada anak-anak usia pubertas sudah ada dorongan seksual itu. Sudah ada keinginan mengeksplorasi tubuhnya sendiri. Nah demikian pula kalau kita bicara tentang mereka yang memiliki ketertarikan pada anak-anak usia pasca pubertas, sebetulnya berganti lagi, yaitu hebefilia. Istilah-istilah ini perlu kita pahami secara akurat dari sudut pandang psikologi. Kalau dari sudut pandang hukum tidak ada kisah. Siapapun yang melakukan kontak seksual dengan anak-anak, terlepas apakah usia anak itu pra, ataukah pubertas, ataukah pasca pubertas, semua yang melakukan kontak seksual dengan anak-anak tersebut kena pidana. Tapi dari sudut pandang psikologi, pemahaman tentang usia anak harus diketahui secara pasti karena ini menyangkut tentang bagaimana kita merehabilitasi anak-anak baik yang sudah punya maupun yang belum punya dorongan seksual tersebut. Oke, Mas Jasra, dalam kasus yang ditangani oleh KPAI, adakah dengan hampir mirip-mirip dengan kasus ini bahwa pelaku itu biasanya memang tidak bisa terlihat gitu, biasanya orangnya ramah, bahkan bisa kita katakan ini termasuk yang alim ya, dikenal juga cukup baik ke tetangga, punya profesi ibu rumah tangga, makin kabur kita dengan ini adalah ternyata adalah seorang pemangsa anak-anak, seperti apa? Ya Mbak Caca, memang pada akhirnya kita harus memapping ya tempat yang aman, yang nyaman anak itu sebetulnya di mana gitu ya. Tadinya kita berharap keluarga, tapi beberapa kasus orang terdekat dan bahkan keluarga itu juga menjadi pelaku gitu ya. Nah oleh sebab itu tentu kita tidak percaya dengan tampilan gitu ya. Tapi di beberapa kasus gitu misalnya ada oknum kiai juga menjadi pelaku gitu kejahatan seksual anak, orang tua juga menjadi pelaku gitu ya. Dan oleh sebab itu identifikasi dan mapping termasuk juga di kasus ini kan seperti rental PS itu saya kira situasi-situasi yang dimana lingkungan melihat abai gitu ya. Dan apalagi kita bicara daerah-daerah kota yang cukup padat gitu ya Mbak Caca. Nah oleh sebab itu tentu kasus-kasus seperti ini kita tetap menyampaikan kepada penyidik agar fokus kepada mencari informasi, meminta keterangan, toh korban sudah ada 17 gitu ya. Saya kira dengan pengembangan selanjutnya dengan data-data dukung ya tentu kasus ini bisa diungkap ya. Sehingga tidak ada istilahnya kita terpesona dengan tampilan karena ada atribut-atribut tertentu gitu ya. Dan jangan sampai dengan atribut itu sistem perlindungan anak kita menjadi setback ya, kemudian penegakan hukumnya tidak jalan gitu. Oke. Saya sekarang ke Ibu Asi. Ibu Asi, karena tersangka ini kan sempat melaporkan justru ia menjadi korban pemerkosaan. Saya ingin mendalami, apakah jangan-jangan korban dari tersangka ini tidak hanya dilecehkan dengan memegang atau juga melihat atau juga menyentuh, ada aktivitas seksual lainnya tidak dari tersangka kepada korban? Seperti apa? Kalau kami kemarin udah pendalaman, nggak ada Mbak Caca. Memang dia terusnya memegang, melihat, dengan begitu kepuasannya terpenuhi. Jadi tidak ada yang lebih dari itu kalau korban dan anak-anak. Korban ini sempat menolak, meronta, berusaha kabur, ataukah jangan-jangan tersangka ini memaksakah, mengancamkah, melakukan kekerasankah?
Iya, karena tersangka memaksa. Jadi dengan ancaman atau tidak mau melakukan, maka tidak boleh keluar dari rumah, dikunci. Nah, karena anak-anak ini tadi yang kita sebut usianya 8 sampai 14 tahun, 4 titik, jadi mereka juga merasa, kami takut Bu, gitu kan. Kalau dikunci. Kemudian yang kedua, kalau hutang main PS-nya, ditambah uangnya. Jadi kalau 5.000, jadi nanti jadi 6.000, jadi 8.000 kalau nggak mau. Bahkan kalau misalnya mainnya berlebihan, maka berlipat ganda uangnya. Jadi makanya anak-anak juga merasa takut kan, karena ini dikurung di kamar. Makanya mereka akhirnya melakukan. Oke, Bu, sebenarnya berarti pelaku ini pilih-pilih korban ya Bu ya? Tidak semua anak yang main di PS tersebut, tempat PS tersebut jadi korban pelecehan seksual atau bagaimana? Iya, ada beberapa dengan menonton, ya, dengan menyaksikan dia, mengintip dia, itu ada sebagian anak. Tapi ada beberapa anak, saya periksa kemarin 2 orang itu 2 kali. Nah, yang lainnya 1 kali. Ya tidak semuanya, ada yang menonton. Kalau yang perempuan dia menonton, suruh menonton dia melakukan hubungan suami, hubungan suami, kemudian anak-anak itu suruh nonton, ngintip rame-rame gitu. Okay. Kemudian ada juga dia lagi buang air kecil, kemudian anak-anak disuruh ngintip. Tonton oleh yang perempuan. Mas Reza, disuruh melihat. Iya, ditahan dulu Bu Asih. Eksibisionis kah ini atau seperti apa? Ini masuk akal kalau kemudian ada keinginan si tersangka ini untuk disaksikan oleh orang lain dan gairah seksualnya meningkat akibat adanya penonton seperti itu, ya masuk akal kalau kemudian juga diperkirakan yang bersangkutan juga punya eksibisionis. Nah, mumpung karena kita menyebut sekian banyak tanda-tanda kekhasan pada kondisi psikologis yang bersangkutan, entah itu pedofilia, entah itu eksibisionisme dan seterusnya, maka penting ini bagi teman-teman di daerah untuk mengecek komorbiditasnya. Apa itu? Komorbiditas adalah kondisi klinis yang menyertai kondisi-kondisi lainnya. Apa yang saya katakan? Jangan sampai si tersangka ini di dalam ruang tahanan melakukan tindakan yang fatal, baik terhadap dirinya sendiri maupun lebih-lebih terhadap bayinya yang masih berusia 10 bulan itu. Bahaya, ya? Karena saya bayangkan situasi hidupnya kan berbalik 180 derajat ini. Dari orang bebas sekarang menjadi orang yang berada di dalam ruang tahanan. Mungkin juga berjarak dari anak, berjarak dari suami dan seterusnya. Jangan sampai perubahan yang seketika itu memunculkan komorbiditas, misalnya depresi atau sejenisnya yang sekali lagi bisa berakibat fatal. Baik, nanti saat lagi saya akan tanya juga kepada Mas Jasra, apakah dampaknya ini sama-sama destruktifkah ketika tidak ada intercourse dalam kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual, atau yang seperti anak-anak ini menonton, memegang dan juga mengintip ya? Nanti sesaat lagi Mas Jasra akan jawab, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Noprini, Kepala UPTD PPA Provinsi Jambi, Ibu, atas waktunya. Boleh terus dampingi para korban. Sesaat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali bersama Anda. Baik, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Mungkin saya ke Mas Jasra terlebih dahulu. Mas, bisa tidak sih kita mengatakan, oh beruntung kalau korban 17 anak ini adalah mereka yang tidak ada intercourse di sini, tapi hanya memegang, menonton. Ataukah apapun itu karena ini adalah pelecehan seksual, sama saja destruktifnya, seperti apa? Iya, yang jelas trauma itu pasti ada Mbak Caca. Apalagi ada tontonan yang dimana di usia dia itu belum layak menonton gitu ya. Yang saya kira sama daya rusaknya ketika ini kajian ini ya dari Harvard University ya, seperti narkoba gitu. Jadi pada akhirnya kecanduan pornografi dan itu sama dengan kecanduan narkoba. Nah, oleh sebab itu di berbagai kasus kejahatan terhadap anak, karena kita sudah memiliki PP 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus anak, kecepatan, ketuntasan, kemudian layanan multi layanan itu harus dilakukan gitu ya, sehingga anak tidak jatuh di tempat tangga gitu ya. Nah, jadi ini penting, maka di samping kita penegakan hukum harus kita dorong memaksimalkan hukuman bagi pelaku, tapi juga rehab ini penting. Karena kajian kita di tahun 2018 Mbak Caca, dari 23 lembaga rehab yang kita coba lakukan, mendatangi, mengkaji gitu, itu yang hampir 60% itu nggak tuntas rehabilitasinya. Nah, oleh sebab itu kita berharap dengan UPT PA yang hampir 300 di kabupaten kota ini bisa melayani secara cepat, mengkoordinasikan
para ahli ya, ahli psikologi ya, ahli-ahli lain yang saya kira bisa membantu bagaimana korban ini bisa kembali dan pulih seperti biasa gitu. Oke, Mas Reza, terakhir berkaca dari kasus ini, bagaimana cara orang tua sudah punya tindakan preventif mengetahui para predator, pelaku pelecehan seksual yang ternyata tampilannya sekarang baik-baik ya kalau di luar, bahkan juga mengecek anaknya apakah jangan-jangan anakku menjadi korban pelecehan seksual yang tidak melapor, seperti apa? Sayangnya tidak ada satupun predator yang pakai tato atau tertulis di KTP-nya saya predator, gitu tidak ada. Tapi poin jitu yang Mbak Caca katakan adalah pada diksi, pada kosakata orang tua. Saya ingin mengajak kita untuk punya persamaan persepsi bahwa saban kali kita bicara isu anak termasuk kekerasan terhadap anak semacam kasus ini, tidak bisa anak kita posisikan dalam sebuah ruang vakum. Harus selalu kita tautkan ke keluarga. Betul. Atas dasar itu, dua hal yang ingin menjadi usulan saya. Pertama, siapa tahu tahun 2024 nanti diharapkan tidak ada lagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yang ada adalah sebaiknya menurut saya Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Perlindungan Anak. Yang kedua, senyampang kita bicara isu elitis, ayolah teman-teman di DPR dan pemerintah upayakan semaksimal mungkin akselerasi finalisasi RUU Ketahanan Keluarga. Dua hal itu mudah-mudahan akan bisa menjadi pagar-pagar pelindung Betul. bagi anak-anak kita agar semakin sempit peluang predator menjahati mereka. Ya, kita tunggu nanti bagaimana kasus ini berlanjut dan bagi Anda para orang tua, bolehlah kemudian semakin dekat lagi dengan anak, cek aktivitas anak dan jangan sampai kasus ini kemudian terjadi kepada keluarga kita. Lebih tindakan preventif kita kedepankan. Nah, saya Cica Anissa menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih Mas Japsa, terima kasih.